Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penganggaran Dr. Cici Widowati SP MSM serta teman-teman manajemen A1 semester 4 yang saya banggakan juga. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penyusunan anggaran variabel dan anggaran tetap perusahaan industri manufaktur. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fabio Albarnio Gunawan, yang kedua ada Mas Ihsani Ramadan, yang ketiga ada Mbak Nindita Eva Erniati, yang kepada Mas Muhammad David Nur Ihsan, yang kelima ada Mbak Rahma Afiatun Nur Hikmah, yang keenam ada Mbak Nandira Putri Lestari, dan yang terakhir ada Noval Fikri Hidayat selaku moderator. Di sini langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu akan dibawakan oleh Mas Ihsani Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat Mas Noval. Baik, terima kasih Mas Noval. Ya, selanjutnya ada pengantar anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dalam konteks perusahaan industri atau manufaktur, anggaran menjadi alat penting dalam merencanakan aktivitas operasional, mengendalikan pengeluaran, serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya, mengontrol biaya, dan meminimal pemborosan, sehingga tercapai efisien dalam operasional. Selanjutnya ada klarifikasi anggaran menurut Muhammad Nafarin. Menurut M. Nafarin, dalam bukunya Penganggaran Perusahaan, anggaran klarifikasikan menjadi 2 jenis utama, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap disusun untuk satu tingkat aktivitas tertentu dan tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan dalam volume kegiatan. Sebaliknya, anggaran variabel bersifat fleksibel karena disusun berdasarkan tingkat aktivitas yang dapat berubah, sehingga biaya tercantum di dalam suatu volume produksi atau kegiatan aktual. Nah, di sini ada tabel perbandingan anggaran tetap dan anggaran variabel. Yang pertama itu ada aspek anggaran tetap fleksibel, budget, anggaran variabel. Yang pertama itu dasar penyusunan, itu satu tingkat aktivitas tertentu dan berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Dan fleksibilitas, di anggaran tetap itu tidak fleksibel terdapat perubahan volume. Di anggaran variabel fleksibel terdapat perubahan volume. Dan tabel yang baris ketiga itu perusahaan biaya. Di anggaran tetap itu tidak berubah meskipun volume berubah. Di anggaran variabel itu biaya berubah sesuai volume aktivitas. Selanjutnya kesesuaian penggunaan. Di anggaran tetap itu cocok untuk aktivitas yang stabil. Di anggaran variabel itu cocok untuk aktivitas yang fluktuatif. Selanjutnya ada fungsi pengendalian. Di anggaran tetap itu kurang efektif dalam situasi dinamis. Di anggaran variabel itu lebih efektif untuk menganalisis biaya aktual dan anggaran. Contoh biaya di anggaran tetap itu gaji tetap, depresiasi, sewa. Di anggaran variabel itu bahan baku, listrik, upah langsung berdasarkan jam kerja. Selanjutnya karakteristik anggaran variabel. Anggaran variabel disusun berdasarkan tingkat aktivitas atau volume produksi yang diperkirakan. Oleh karena itu, setiap perusahaan dapat volume kegiatan akan menyebabkan perubahan dalam besar anggaran. Karakteristik utama anggaran ini adalah fleksibilitasnya dalam penyusunan biaya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misal, jika produksi meningkat, maka anggaran untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya variabel lainnya juga meningkat. Dengan demikian, anggaran variabel lebih presentatif untuk mengendalikan biaya di lingkungan dinamis. Selanjutnya ada karakter anggaran tetap. Sebaliknya, anggaran tetap adalah jenis anggaran yang disusun untuk satu tingkat volume produksi tertentu dan tidak mengalami penyesuaian. Meskipun terjadi fluktuasi dalam kegiatan produksi, karakteristik anggaran ini adalah kestabilannya.
sehingga mudah dipantau dan dikendalikan. Namun kelemahannya adalah kurang responsif terhadap perubahan aktual di lapangan, sehingga bisa menyebabkan perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi. Selanjutnya ada perbedaan anggaran variabel dan tetap. Anggaran variabel dan anggaran tetap memiliki perbedaan mendasar dari segi cara penyesuaian dan fungsinya. Anggaran variabel bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisinya perusahaan, sehingga cocok untuk perusahaan yang mengalami perubahan volume produksi secara signifikan. Sebaliknya, anggaran tetap lebih cocok untuk perusahaan dengan aktivitas produksi yang stabil. Anggaran tetap bersifat kaku karena tidak berubah, sedangkan anggaran variabel sangat dinamis. Pengguna keduanya harus disesuaikan dengan perusahaan dan kondisi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Terima kasih untuk pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini ada tujuan dan fungsi anggaran variabel tetap. Tujuan utama penyusunan anggaran, baik variabel maupun tetap, adalah sebagai alat bantu dalam perencanaan, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja. Anggaran digunakan sebagai panduan operasional agar semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Fungsi lainnya adalah sebagai alat untuk memotivasi manajer dan karyawan, memberikan standar kinerja, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan operasional perusahaan. Kombinasi antara anggaran tetap dan anggaran variabel dapat saling melengkapi dalam mengelola keuangan perusahaan secara efektif. Di sini ada tabel prosedur penyusunan anggaran. Ada langkah, tahapan penyusunan, keterangan singkat. Yang pertama, peramalan penjualan. Menentukan jumlah dan nilai penjualan berdasarkan tren dan data historis. Yang kedua, perencanaan produksi. Menentukan jumlah produksi berdasarkan penjualan dan persediaan. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan bahan baku. Menghitung total bahan baku yang dibutuhkan untuk rencana produksi. Yang keempat, penentuan kebutuhan tenaga kerja. Menentukan jumlah jam tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi. Yang kelima, estimasi biaya overhead pabrik. Menghitung biaya overhead tetap dan variabel selama periode anggaran. Yang keenam, penyusunan anggaran biaya administrasi dan pemasaran. Menganggarkan biaya operasional kantor dan promosi produk. Yang ketujuh, penyusunan laporan anggaran keseluruhan. Menyusun ringkasan laporan laba rugi proyeksi berdasarkan seluruh komponen biaya dan pendapatan. Berikutnya, struktur anggaran perusahaan industri. Struktur anggaran dalam perusahaan industri pada umumnya terbagi ke dalam beberapa bagian utama yang saling berkaitan dan mendukung proses produksi secara keseluruhan. Anggaran penjualan menjadi dasar untuk menyusun anggaran produksi. Agar produksi kemudian digunakan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selain itu, terdapat anggaran untuk biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Keseluruhan struktur ini harus disusun secara terintegrasi agar seluruh proses perencanaan dan pengendalian berjalan efektif. Berikutnya, komponen struktur anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran bahan baku. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Yang kelima, anggaran overhead pabrik atau BOP. Yang keenam, anggaran biaya administrasi dan umum. Yang ketujuh, anggaran biaya. Berikutnya, penyusunan anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah dasar dari seluruh proses penyusunan anggaran lainnya dalam perusahaan industri. Anggaran ini disusun berdasarkan estimasi penjualan produk selama periode anggaran dengan mempertimbangkan data historis, tren pasar, kondisi ekonomi, serta perencanaan strategis perusahaan. Estimasi dilakukan untuk setiap jenis produk yang dijual lengkap dengan jumlah unit dan harga satunya. Anggaran penjualan juga harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan strategi pemasaran. Berikutnya, penyusunan anggaran produksi.
Setelah anggaran penjualan disusun, perusahaan dapat menyusun anggaran produksi. Tujuan dari anggaran produksi adalah untuk jumlah barang yang perlu diproduksi selama periode tertentu guna memenuhi permintaan penjualan dan menjaga kestabilan persediaan. Dalam penyusunannya, perusahaan harus mempertimbangkan persediaan awal dan akhir jadi. Rumus dasar yang digunakan adalah jumlah produksi sama dengan estimasi penjualan ditambah persediaan dikurangi persediaan awal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri ketiga, yaitu Mbak Nindita. Baik, terima kasih. Di sini ada penyusunan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku disusun untuk merinci jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jumlah bahan baku yang dibeli ditentukan berdasarkan kebutuhan bahan per unit produk dikalikan jumlah produksi, ditambah persediaan akhir bahan baku, dan dikurangi persediaan awal. Anggaran ini sangat penting untuk memastikan kelancaran produksi tanpa kekurangan atau kelebihan bahan baku yang menyebabkan pemborosan. Lalu ada penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung berisi perhitungan jumlah kerja dan biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan produk sesuai rencana produksi. Perusahaan menentukan standar jam kerja per unit dan tarif per jam kerja, lalu mengalikannya dengan jumlah unit produksi. Anggaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersedia secara optimal sesuai kebutuhan. Lalu ada penyusunan anggaran overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik mencakup semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. BOP terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya overhead tetap seperti penyusutan mesin dan gaji pengawas pabrik, dan biaya overhead variabel seperti listrik dan bahan penolong. Dalam penyusunan anggaran BOP, perusahaan harus memisahkan dengan jelas antara komponen tetap dan variabel untuk analisis dan pengendalian biaya yang lebih akurat. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum mencakup semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kantor pusat, seperti gaji staf administrasi, biaya perlengkapan kantor, dan biaya komunikasi. Biaya dalam anggaran ini dapat bersifat tetap maupun variabel. Penyusunan anggaran ini harus memperhatikan kebutuhan organisasi, kebijakan manajemen, serta pengaruh dari faktor eksternal seperti inflasi dan tarif layanan publik. Lalu ada penyusunan anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas penjualan produk seperti biaya iklan, promosi, transportasi, pengemasan, dan komisi penjualan. Perusahaan perlu menyusun anggaran pemasaran dengan cermat agar mampu menjangkau target pasar secara efektif sekaligus mengendalikan pengeluaran. Anggaran ini harus disesuaikan dengan strategi pemasaran dan target penjualan yang telah ditetapkan. Lalu penentuan variabilitas biaya. Variabilitas biaya mengacu pada perilaku biaya terhadap perubahan volume produksi. Dalam proses ini, perusahaan mengidentifikasi apakah suatu biaya bersifat tetap, variabel, atau semi variabel. Misalnya, biaya listrik bisa dianggap variabel karena meningkat saat produksi meningkat. Sebaliknya, gaji tetap manajer produksi termasuk biaya tetap. Penentuan ini penting untuk menyusun anggaran yang realistis dan untuk pengendalian biaya yang efektif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Kemudian materi selanjutnya yaitu contoh kasus anggaran variabel. Untuk memahami penerapan anggaran variabel dalam dunia nyata, mari kita lihat contoh kasus sederhana. Misalnya, suatu perusahaan manufaktur memproduksi 3.000 unit produk pada bulan Januari. Biaya bahan baku per unit adalah 15.000 dan biaya tenaga kerja langsung per unit adalah 10.000. Karena anggaran ini bersifat variabel, maka jika perusahaan memproduksi 4.000 unit di bulan Februari, maka total biaya akan meningkat secara proporsional. Ini menunjukkan bahwa anggaran variabel memberikan fleksibilitas dan akurasi yang tinggi dalam menyesuaikan biaya terhadap aktivitas produksi.
Sebaliknya, anggaran tetap disusun berdasarkan kapasitas tertentu dan tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Misalnya, gaji manajer produksi sebesar 10 juta per bulan tidak berubah baik produksi 1000 unit maupun 5.000 unit. Biaya ini akan tetap sama dalam laporan anggaran tetap. Hal ini menggambarkan sifat dari anggaran tetap yang lebih sederhana namun kurang fleksibel dalam menyesuaikan perubahan kegiatan produksi. Kemudian di sini ada gambar tabel perbandingan biaya tetap dan variabel. Di mana ada 4 kolom. Yang pertama yaitu ada volume produksi atau unit. Pada baris pertama yaitu 1000, baris kedua yaitu 2000, baris ketiga 3000, baris keempat 4000 dan baris kelima 5000. Kemudian pada kolom kedua yaitu biaya tetap total atau RP. Di mana baris pertama yaitu 5 juta, baris kedua 5 juta, baris ketiga 5 juta, baris keempat 5 juta dan baris kelima 5 juta. Kemudian kolom ketiga yaitu biaya variabel per unit. Di mana baris pertama yaitu 10.000, baris kedua 10.000, baris ketiga 10.000, baris keempat 10.000 dan baris kelima 10.000. Kemudian kolom keempat yaitu biaya variabel total. Baris pertama yaitu 10 juta, baris kedua 20 juta, baris ketiga 30 juta, dan baris keempat 40 juta, baris kelima 50 juta. Keterangannya, biaya tetap total tidak berubah meskipun volume produksi meningkat. Biaya variabel total bertambah sebanding dengan jumlah unit produksi. Biaya variabel per unit tetap sama untuk setiap unit. Kemudian pengaruh sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah dalam perusahaan juga mempengaruhi klarifikasi biaya. Jika perusahaan menggunakan sistem upah berdasarkan waktu, maka biaya gaji cenderung tetap karena tidak tergantung pada hasil kerja. Sebaliknya, jika menggunakan sistem upah berdasarkan hasil, maka biaya akan bersifat variabel karena meningkat seiring bertambahnya jumlah unit yang diproduksi. Oleh karena itu, sistem pengupahan harus diperhitungkan dalam menyusun anggaran variabel atau tetap. Kemudian pengaruh teknologi produksi. Teknologi produksi juga berperan besar dalam menentukan struktur biaya perusahaan. Penerapan mesin otomatis, misalnya, dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja langsung, sehingga mengubah biaya yang sebelumnya variabel menjadi lebih tetap. Misalnya, jika suatu perusahaan mengganti proses manual dengan mesin, maka biaya tenaga kerja bisa turun. Namun akan muncul biaya tetap baru seperti penyusutan mesin dan biaya pemeliharaan rutin. Kemudian pengaruh umur dan kondisi aktiva tetap. Aktiva tetap seperti mesin dan bangunan mengalami depresiasi selama masa manfaatnya. Depresiasi ini merupakan biaya tetap yang perlu dianggarkan setiap periode. Kondisi dan umum aktiva tetap akan mempengaruhi besarnya biaya depresiasi. Jika perusahaan membeli mesin baru, maka beban depresiasi akan meningkat. Sedangkan jika aktiva telah habis masa manfaatnya, maka biaya tersebut tidak lagi muncul dalam anggaran. Kemudian pengaruh peraturan dan lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan tarif listrik, kenaikan harga bahan baku, atau kebijakan pemerintah mengenai pajak dan upah minimum juga mempengaruhi struktur dan nilai dalam anggaran. Perusahaan harus selalu memantau lingkungan eksternal dan siap melakukan revisi anggaran apabila terdapat perubahan signifikan yang berdampak langsung terhadap biaya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini ada kelebihan anggaran variabel. Anggaran variabel memiliki keunggulan utama dalam fleksibilitasnya. Karena disusun berdasarkan perubahan volume kegiatan, anggaran ini sangat berguna untuk perusahaan yang menghadapi ketidakpastian permintaan atau fluktuasi produksi. Kelebihan lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk pengendalian manajerial. Dengan demikian, manajer dapat membuat penyesuaian lebih cepat terhadap realisasi kegiatan yang terjadi di lapangan. Lalu selanjutnya ada kekurangan anggaran variabel.
Meskipun fleksibel, anggaran variabel juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah kesulitan dalam memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel secara akurat. Hal ini memerlukan analisis dan pengamatan yang mendalam terhadap perilaku biaya. Selain itu, penyusunannya lebih kompleks dibandingkan anggaran tetap, karena memerlukan data historis yang rinci dan proyeksi volume produksi yang realistis. Selanjutnya ada kelebihan anggaran tetap. Anggaran tetap memiliki keunggulan dari sisi kesederhanaan dan kemudahan pemantauan. Karena disusun untuk satu tingkat aktivitas tertentu, penggunaannya sangat praktis untuk kegiatan rutin yang stabil. Anggaran ini cocok ditetapkan pada bagian atau unit kerja dengan volume aktivitas yang tidak banyak berubah, seperti divisi administrasi atau pengelolaan aktiva tetap. Selain itu, anggaran tetap juga membantu dalam menjaga disiplin keuangan karena batas anggaran tidak berubah. Lalu selanjutnya ada kekurangan anggaran tetap. Kelemahan utama dari anggaran tetap adalah ketidakmampuannya menyesuaikan diri terhadap perubahan volume produksi. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, anggaran tetap dapat menjadi tidak relevan, terutama jika realisasi kegiatan jauh berbeda dari yang direncanakan. Ketika hal ini terjadi, anggaran tetap tidak lagi menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya atau mengevaluasi kinerja. Selanjutnya di sini ada tabel ringkasan kelebihan dan juga kekurangan. Untuk jenis anggaran tetap, kelebihan yang pertama yaitu mudah disusun dan dipantau. Lalu yang kedua, cocok untuk aktivitas dengan volume yang stabil. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan volume produksi. Yang kedua, kurang relevan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Lalu yang ketiga, tidak efektif sehingga sebagai alat evaluasi kinerja bila realisasi berbeda jauh. Lalu jenis anggaran variabel. Untuk kelebihannya yang pertama, lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan aktivitas. Lalu kelebihan yang kedua yaitu lebih akurat untuk pengendalian biaya dalam lingkungan bisnis yang berubah. Lalu untuk kekurangannya yang pertama, pemisahan biaya tetap dan variabel membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Lalu kekurangan yang kedua, penyusunannya lebih kompleks. Selanjutnya ada analisis anggaran variabel dalam pengambilan keputusan. Anggaran variabel sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, terutama saat terjadi perubahan dalam permintaan pasar. Dengan menggunakan anggaran ini, manajemen dapat menyesuaikan jumlah produksi, bahan baku, dan tenaga kerja sesuai kondisi aktual. Hal ini membantu perusahaan tetap efisien dan kompetitif dalam merespon dinamika pasar. Ya, di sini ada analisis anggaran tetap dalam pengambilan keputusan. Anggaran tetap lebih tepat digunakan untuk pengendalian biaya pada aktivitas yang bersifat rutin dan tidak mengalami fluktuasi besar. Meskipun tidak fleksibel, anggaran tetap memberikan dasar yang kuat untuk mengendalikan pengeluaran dan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya pada unit kerja yang stabil. Lalu selanjutnya ada studi kasus anggaran variabel perusahaan Setiabudi. Dalam studi kasus ini, perusahaan Setiabudi menyusun anggaran variabel untuk biaya pemeliharaan listrik dan bahan baku berdasarkan kapasitas produksi. Tabel menunjukkan bahwa pada kapasitas 1000 unit, biaya listrik adalah Rp5.000.000 dan meningkat menjadi Rp7.500.000 untuk kapasitas 1.500 unit. Hal ini menunjukkan bagaimana anggaran variabel berubah secara proporsional terhadap volume produksi. Lalu selanjutnya ada studi kasus anggaran BOP perusahaan kecap asli. Perusahaan kecap asli menyusun anggaran overhead pabrik dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, penyusutan mesin sebesar Rp2.000.000 per bulan adalah biaya tetap, sedangkan biaya bahan penolong yang meningkat dari Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 saat volume naik, merupakan biaya variabel. Studi ini menunjukkan pentingnya analisis komponen biaya dalam menyusun anggaran yang efektif. Lalu ada grafik perbandingan biaya pada berbagai kapasitas. Garis biaya tetap atau biru putus-putus itu bersifat horizontal karena tidak berubah meskipun kapasitas meningkat. Lalu untuk garis biaya variabel yang berwarna hijau itu naik linear mengikuti peningkatan volume produksi, mencerminkan biaya yang proporsional terhadap aktivitas. Lalu ada grafik proporsi biaya tetap dan variabel dalam total biaya. Grafik berbentuk diagram lingkaran atau batang ini menunjukkan proporsi biaya tetap dan biaya variabel dalam total biaya produksi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan struktur biaya perusahaan secara visual sehingga lebih mudah dianalisis oleh manajemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri terakhir. Selanjutnya ada peran industrial engineer dalam penyusunan anggaran. Seorang industrial engineer atau IE memiliki peran penting dalam proses penyusunan anggaran, terutama pada tahap analisis, efisiensi, dan produktivitas.
IE bertugas mengidentifikasi proses produksi yang dapat kebutuhan bahan dan tenaga kerja berdasarkan studi waktu dan gerak. Dengan dukungan data teknis dari IE, anggaran yang disusun akan lebih akurat karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya ada pengendalian biaya melalui anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat utama pengendalian biaya. Setelah disusun, anggaran digunakan sebagai acuan untuk membandingkan antara rencana realisasi. Jika terjadi penyimpangan, maka manajemen dapat segera menganalisis penyebabnya dan mengambil tindakan korektif. Dengan cara ini, anggaran tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi anggaran. Evaluasi anggaran dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan proyeksi dengan kondisi aktual. Revisi anggaran diperlukan apabila terjadi perubahan signifikan dalam faktor-faktor produksi, harga bahan baku, atau permintaan pasar. Proses evaluasi dan revisi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran tetap relevan dan tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian ada studi kasus tentang revisi anggaran karena perubahan volume produksi. Contohnya dari kasus ini memperlihatkan bagaimana perusahaan merevisi anggaran tetap dan variabel setelah menjadi lonjakan permintaan. Misalnya pada awalnya anggaran disusun untuk kapasitas 10 unit, namun karena permintaan meningkat menjadi 12.000 unit. Maka perlu dilakukan penyesuaian pada anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Proses revisi ini memastikan seluruh proses tetap berjalan optimal tanpa melebihi batas anggaran. Kemudian hubungan anggaran variabel dan tetap dengan laporan keuangan. Anggaran sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, terutama laporan laba rugi. Biaya-biaya setelah dianggarkan akan selalu muncul sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi. Selain itu, anggaran juga berdampak pada neraca, khususnya dalam hal nilai persediaan, aktiva tetap, dan kewajiban yang timbul dari kegiatan produksi. Dengan kata lain, anggaran yang baik akan mendukung pelaporan keuangan yang sehat dan transparan. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasannya. Penyusunan anggaran variabel. Yang pertama ada soalnya, yaitu hitunglah anggaran variabel untuk produksi 10.000 unit jika biaya bahan baku per unit 12.000, tenaga kerja langsung 8.000 per unit, dan overhead pabrik berupa 5.000 per unit rupiah. Pembahasannya yang pertama, bahan baku sama dengan 10.000 kali 12.000 sama dengan 120.000. Yang kedua, tenaga kerja langsung sama dengan 10.000 kali 8.000 sama dengan 80.000. Kemudian yang tiga, overhead variabel sama dengan 10.000 dikalikan dengan 5.000 rupiah sama dengan 50.000 rupiah. Kemudian total anggaran variabel yaitu sama dengan 250.000 rupiah. Kemudian soal yang kedua yaitu hitunglah anggaran tetap jika diketahui gaji manajer produksi itu sejumlah 15 juta, penyusunan mesin seharga 10 juta, dan biaya administrasi tetap sejumlah 5 juta. Pembahasannya yang pertama, total anggaran tetap sama dengan 15 juta ditambah 10 juta sama dengan ditambah lagi 5 juta sama dengan 30 juta rupiah. Selanjutnya ada dalam bentuk tabel yaitu format standar anggaran variabelnya berdasarkan studi kasus. Yang pertama, jenis biayanya yaitu bahan baku langsung dengan dasar perhitungannya itu 10.000 unit kali 12.000 rupiah, dengan biaya per unitnya itu 12.000 rupiah, jumlah produksi 10.000 dengan totalnya yaitu 120.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsung. Dasar perhitungannya yaitu 10.000 unit kali 8.000 rupiah, dengan biaya per unitnya itu 8.000 rupiah, jumlah produksi per unitnya 10.000 dengan total biaya 80 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada overhead pabrik variabelnya yaitu dengan dasar perhitungan
10.000 kali Rp5.000 per unit, dengan biaya per unitnya 5.000, dengan jumlah produksi per unitnya itu 10.000, dan total biayanya yaitu 50 juta rupiah. Jadi total anggaran variabelnya itu 250 juta rupiah. Selanjutnya ada tabel format standar anggaran tetap berdasarkan studi kasus di atas. Yang pertama, jenis biayanya yaitu gaji manajer produksi dengan keterangan tetap tidak berpengaruh volume. Kemudian jumlah biayanya itu 15 juta rupiah. Kemudian yang kedua, penyusunan mesin dengan keterangan tetap setiap periode, yaitu jumlah biayanya itu 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi tetap dengan keterangannya beban rutin kantor dan jumlah biayanya 5 juta rupiah dengan total anggaran tetap 30 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya, tips praktis menyusun anggaran di perusahaan industri. Yang pertama, gunakan data historis dan benchmarking industri sebagai acuan. Yang kedua, libatkan semua divisi terkait dalam proses perencanaan. Yang ketiga, evaluasi anggaran secara periodik. Yang keempat, buat proyeksi berdasarkan skenario pesimis, moderat, dan optimis. Yang kelima, pertimbangan faktor eksternal seperti inflasi dan regulasi. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari materi kita pada presentasi kita kali ini. Anggaran variabel dan tetap merupakan alat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Keduanya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Dengan memahami dan menerapkan penyusun anggaran secara tepat, perusahaan industri dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, dan meraih tujuan bisnis secara opsional. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.